Entrepreneurs. Hari ini gue akan sharingin video gue yang ketiga, bicara tentang skill dan pastinya action dan praktek seperti itu. Ya, kita akan mulai aja langsung ya. Teman-teman tahu gak ya, ini adalah yang dilakukan kebanyakan orang di luar sana ketika berhubungan dengan namanya cycle atau step by step yang dilakukan ketika seseorang prospek. Kita akan gali lebih dalam, kita akan lihat orang ketika prospek dia pasti akan cicat, padahal di prospek itu sendiri sebenarnya sudah bangun hubungan, betul ya. Lalu setelah cicat mereka baru namanya presentasi, pada umumnya seperti ini. Lalu mereka akan menjawab keberatan-keberatan ataupun pertanyaan-pertanyaan calon klien ya, seperti itu. Setelah itu mereka 95% apa yang terjadi, mereka fail. Kenapa? Karena Anda bisa lihat antara prospek ya, chit chat itu kan sebenarnya satu hal yang sama, dan mereka habisin waktu terbanyak waktu mereka hanya untuk bangun kepercayaan, ngobrol segala macam. Jatah untuk presentasi sangat kecil, sehingga ini 95% orang namanya fail seperti itu. So apa yang seharusnya kita lakukan? Yang harus kita lakukan harusnya ini. Ketika kita prospek, kita bangun hubungan, kita cari informasi, kita harus langsung membuka omongan, conversation openers seperti itu. Setelah itu kita presentasi. Setelah presentasi kita jawab objection, kita tukar pendapat, kita mungkin bertanya kenapa keberatan mereka itu. Lalu kita ada namanya apa? Berdiskusi tentang keberatan-keberatan mereka. Ya, kita jawab semua keberatan mereka dengan handling yang baik seperti itu. Baru kita tambahin edit value seperti itu di akhirnya. Kenapa harus pilih saya? Kenapa harus sekarang? Kenapa Bapak butuhnya program atau ide atau konsep rekening seperti ini? Kita bisa lihat cicatnya ditukar di akhir, sehingga jatah untuk kita presentasinya jauh lebih besar. Ini yang ideal, ini yang benar teman-teman. Bukan berarti kiri lebih benar atau kanan lebih benar, tidak. Tapi peluang, chance untuk kita jauh lebih besar ya sebelah kanan, di mana kita prospek gali informasi karena tujuan kita ada berbisnis, betul seperti itu. Di luar kita bangun hubungan, betul ya. Lalu kita ada conversation opener, kita ada pembicaraan pembuka sehingga kita bisa presentasi seperti itu. Kalau kita menjawab objection mereka, baru di akhir kita tambah edit value, kita tambahkan siapa saya, bisa dipercaya bahwa ini adalah good concept, bahwa ini konsep terbaik buat mereka seperti itu. So ini adalah cycle yang benar teman-teman. Kita akan bahas lebih detail ya, next. Nah, apa perbedaan antara produk presentasi dan konsep presentasi? Karena ini dua hal yang kadang orang campur adukan. Oke, kita akan buka sebagai financial advisor, sebagai seorang entrepreneurs ya. Teman-teman harus tahu antara produk presentation dan konsep presentation. Jujur, produk presentation hari ini udah nggak relevan, udah kuno seperti itu. Kenapa? Kita akan bahas karena kalau orang hanya fokus pada produk presentation, mereka mempresentasikan spesifik produk ke klien standar, mempresentasikan tentang fitur-fitur produk yang belum tentu dibutuhkan oleh klien, karena mereka hanya fokusnya ke produk presentation, betul gak? Standar banget. Presentasi biasa dilakukan oleh agen lain jika tidak memberikan nilai tambah kepada lain. So semua orang bisa melakukan, tidak ada bedanya, tidak ada spesialnya kita, tidak ada spesialnya saya dan kalian seperti itu. Kenapa? Ya kita hanya menghafal dan membacain sebuah konsep produk seperti itu. Lalu apa tadi? Fokus pada apa dan bukan kenapa. Fokusnya pada apa dan bukan kenapa. Kita bedain kalau kita fokusnya sama konsep presentation bukan produk presentation. Kita bisa lihat perbedaan yang jauh banget. Ini saya lakukan, saya selalu sharing ke partner-partner bisnis saya bahwa fokus pada konsep yang kita sharingkan seperti itu. Kenapa? Karena bicara tentang konsep atau ide yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, pasti berhubungan dengan resiko, keuangan dan aset mereka. Tapi diceritakan dengan sebuah konsep yang mereka kepikiran di kehidupan sehari-hari, mempresentasikan tentang konsep yang diposisikan sesuai dengan kebutuhan mereka dan mereka terlibat di dalamnya. Oke. Ketiga adalah presentasi yang baik di mana tidak membahas mengenai produk sama sekali. Tolong ingat guys, presentasi yang baik tidak akan pernah membahas produk sama sekali ya, malah memberi nilai tambah kepada klien, diskusi dan tukar pendapat tentang sebuah konsep keuangan, tentang sebuah konsep perlindungan aset, tentang sebuah konsep legacy planning seperti itu yang dibutuhkan oleh mereka, itu yang dibutuhkan oleh klien-klien mereka. Karena apa? Ini berarti Anda jadi seorang financial advisor yang menurut saya luar biasa bagusnya. Oke. Fokus kepada kenapa, bukan kepada apa. Kenapa harus sekarang, kenapa harus beli sekarang, mindsetnya yang harus kita sharingkan. Karena kenapa itu yang menentukan seorang memutuskan benar yang kamu sharingkan, konsep kamu menarik. Oke, saya setuju untuk buka rekening di tempat kamu. That's it teman-teman. Kenapa? Karena konsepnya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Oke, next step ya, law of concept presentation. Rulesnya, ada rulesnya. 1, presentasi di bawah 7 menit. Ketika kita presentasi sebuah konsep di atas 7 menit, menurut saya itu udah terlalu jauh. Ingat konsep KISS, keep it simple and short. KISS,
Keep it simple and short. Di bawah 7 menit itu ideal. Kenapa? Karena di bawah 7 menit orang bisa fokus, teman-teman. Orang bisa mencerna, tapi kalau udah 10 menit, 15 menit, 20 menit hanya untuk cerita konsep, blast. Oke. 2, jangan bertanya informasi yang diperlukan. Jangan terlalu melebar. Kadang kita mau bangun mempertanyakan suatu hal yang kelihatannya keren padahal itu nggak dibutuhkan, dan itu wasting time. Ya, jangan keluar dari topik seperti itu. Oke? Presentasimu harus membuat kalian berkata ya dan mengajukan pertanyaan. Jadi presentasi konsep yang bagus ketika ada satu diskusi, ada satu feedback, dia nanya, dia berkata. Nah, itu yang bagus karena kita bicara konsep itu bicara mindset, bicara ide. Ketika kita hanya fokus pada seperti itu, luar biasa kita punya level confidence, kita punya level semangat, dan kita tidak punya beban sama sekali karena kita men-sharingkan sebuah konsep, sebuah ide, sebuah solusi yang mungkin bisa membantu mereka dalam hal keuangan dan aset. Dan ini sangat bagus banget. Oke. Keempat adalah jangan memulai presentasi dalam bicara produk. Please, sudah tidak relevan. Produk itu sudah tidak relevan. So teman-teman fokuslah pada konsep presentation seperti itu. Oke, next. Kita bicara namanya konsep presentation karena ini terbaik. Oke. Menjelaskan kepada klien. Perlu financial planning dengan contoh atau analogi. Itu yang bagus banget, teman-teman. Oke. Membuat menjadi sesimpel mungkin. Ingat, keep it simple and short. Di bawah 7 menit. Membuat kalian mengerti kenapa membutuhkannya. Why? Kenapa mereka butuh? Apa yang terjadi kalau mereka tidak mempunyai konsep seperti ini? Sehingga mereka mengerti, kita mengedukasi seperti itu. Karena kita bukan sales. Jadi seorang financial advisor ya, yang benar-benar jadi sebuah solusi. Dan teman-teman punya bisnis yang akan sangat besar. Sebelum Anda menjelaskan kepada produk pasti mereka butuhkan. Tapi itu di ujung, produk mana yang cocok ketika konsep mereka diterima. So produk itu paling ujung, paling akhir, guys. So itu yang harus kita perhatikan. Oke, kita next. Strategi untuk transit from a conversation to presentation. Strateginya harus apa? Ada 2 strategi yang teman-teman harus pastikan mengerti. Ketika kita prospek, kita masuk ke conversation dong. Masuk apa? Istilah kata ahanya. Gimana cara masuknya? Kebanyakan kita bingung. Cara masuknya gimana? Kebanyakan ngobrol. Kebanyakan kita cicat hanya untuk bangun kepercayaan. Tapi dalam kepala kita, sometimes jujur gak? Kita mikir, aduh, ini gimana cara masuknya ya? Ini gimana cara ini ya? Ini kita bahas. Ada 2. Ini kita bahas. Cuma ada 2 cara kita untuk ketika dari prospek sampai ke conversation openers, presentation. Ingat 2 hal, conversation openers dan presentation. Nah, 2 hal ini bisa masuk ketika kita memilih mau yang mana. Dua-duanya benar. Ada beberapa yang saya lakukan ketika bicara tentang question opener. Mempertanyakan, mengarahkan kita ke presentasi yang kita inginkan. Yang kita tadi sudah analogikan, sudah analisa ketika pertama kali ngobrol tentang keluarga, tentang bisnis, tentang rencana dia di masa depan, sehingga kita memilih, kita mau pakai case study menceritakan tentang pengalaman atau cerita yang kita alami dengan klien kita yang lain ya, yang cocok dengan kondisi dia saat ini. Jadi ada 2 cara, menceritakan case study tentang pengalaman kita kepada kira-kira nasabah yang ataupun klien yang cocok dengan background mereka, atau yang sebelumnya kita pakai namanya question opener. Kita bertanya, kita kasih storytelling. Kalau saya sendiri, mana saya sering banyak pakai, jujur saya lebih banyak pakai storytelling karena lebih seru. Pakai cerita, ada satu konsep, ada satu question openers, dan sehingga jadi sebuah warna seperti itu. Saya lebih suka seperti itu. Ya, so teman-teman, pembukaan openers ini saya akan masukin video keempat. Ya, nantikan video saya keempat, semoga video saya yang ketiga membuka kita punya mindset, membuka kita punya satu paradigma yang baru, bagaimana kita cara memulai satu presentasi yang baik, bagaimana kita bisa membedakan antara produk dan konsep, bagaimana kita bisa mengerti step by step detail yang benar. So, nantikan di video keempat untuk kita bicara tentang questionnaire, opener, dan case study. Ya, kita bicara namanya skill, dan salam praktek buat teman-teman entrepreneurs. Semoga di video ketiga ini menjadi satu berkat buat kita semua untuk kita bisa membantu mengedukasi banyak orang luar sana, dan salam sukses. Thank you.